Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin berbagi aktivitas saya. Alhamdulillah saya pengidap anxiety disorder. Parah-parahnya itu adalah 3 bulan. Eh, Terus setelah itu saya mencari tahu tentang cara untuk sembuh dari anxiety disorder dan dispepsia psikosomatis. Setelah itu saya terapkan pola hidup yang baik dan benar, pola pikir yang baik dan benar, dan pola makan yang baik dan benar. Pola pikir yang baik dan benar itu adalah kita harus menyelimurkan diri pikiran kita agar tidak terfokus kepada salah satu penyakit. Contohnya eh, kita berpikir, kita punya aktivitas banyak, jadi kita tidak sempat untuk berpikir tentang eh, apa yang kita rasakan kalau waktu itu. Terus pola makannya saya mulai dari sehari makan 6 sampai 7 kali sampai menurun jadi 5 kali, menurun sampai sekarang standar 3 sampai 2 kali saja makan sehari. Pola hidupnya, pola hidupnya saya alhamdulillah masih aktif olahraga jalan kaki, dan saya menargetkan standar sehat orang itu biasanya itu 6.000 langkah kaki ya. Tapi saya ini sudah di rata-ratanya itu di 4.000, di 4.000 dan membakar sekitar 500 kalori, kadang-kadang sampai 600 kalori, dan berat badan saya akhirnya menurun. Menurunnya artinya menurun bukan menurun sakit ya, menurun karena berat badan saya ideal. Karena dengan tinggi badan saya 176, berat badan saya idealnya adalah 68. Tapi kalau 68 kondisi saya sakit, itu akan terlihat sangat kurus. Tapi kalau dibarengi dengan banyak olahraga, dengan tubuh yang proporsional, dada jadi busung, tidak nekuk, terus kita kita akan terlihat bagus saja dengan sesuai dengan badan itu tadi. Saya stabilkan di angka 70. Karena menurut saya kalau 78 itu saya terlalu kurus. Jadi saya stabilkan di 70. Saya kontrol terus makanan saya, secara tidak langsung akhirnya saya tahu apa yang saya rasakan ketika hipoglikemia, kurang darah. Saya makan makanan yang mengandung uh, biar bisa meningkatkan kondisi tekanan darah saya. Contohnya hati ayam gitu, saya makan itu. Dan saya alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ya. September depan ini 2 tahun, taruhlah 1 tahun setengah ya, 1 tahun setengah. Per hari ini saya sudah beraktivitas normal, terutama lebih-lebih ya, yang saya benar-benar tidak pernah kumat. Nyentil-nyentilnya datang, bukan kumat ya, hanya nyentil-nyentil yang kadang-kadang suka sedikit tidak nyaman, itu sudah nggak ada sama sekali. Itu sudah di 3 bulan. 3 bulan ini nggak ada sama sekali. Tidak pernah merasa ketakutan, tidak pernah merasa psikosomatis, tidak pernah reflux, tidak pernah apa. Yang ada hanya dispepsia. Dispepsia itu masih ada. Kenapa? Karena saya orangnya sudah merasa sembuh, jadi saya berpola hidup sedikit kurang bagus ya, sempat sempat sedikit kurang bagus, dan itu mengakibatkan dispepsia kambuh. Kambuhnya seperti apa ya? Hanya sekedar mual, mual, terus perut panas, hanya begitu saja, dan tidak menakutkan sama sekali. Normal-normal saja, tidak ada masalah. Hanya dispepsianya saja yang kumat, dan ketika kita perbaiki pola makan kita dan membaik. Tapi biasanya itu membaiknya itu agak lama ya, sekitar 1 minggu mungkin ya. Kalau dispepsia lagi kumat itu saya membaiknya itu biasanya seminggu. Terus saya kurangi begadang karena saya sekarang itu sudah apa ya, sudah tidak tertib lagi tentang begadang itu. Saya kalau malam itu biasanya pulang dari teman saya itu sekitar jam 2, jam 1 itu. Ini mau saya perbaiki lagi. Meskipun tidak ada permasalahan, tapi memang idealnya harus paling tidak seminggu 2 kali lah. Jangan sampai setiap hari. Saya semalam aja pulang sekitar jam 1. Kemarinnya lagi jam 2. Kemarin, nah, kalau berturut-turut seperti itu memang kurang bagus. Nanti resikonya bisa nyentil-nyentil, dan saya tidak mau itu terjadi, makanya saya jaga. Ya, siapa yang bisa mengatasi penyakit ini? Kayak diri kita sendiri. Kalau menurut pelajaran yang saya terima dari beberapa mentor YouTube atau dari grup anxiety disorder, rata-rata mereka yang ketergantungan obat, yang mereka sudah terlanjur mengkonsumsi obat-obatan medis, itu biasanya mereka kesulitan untuk
untuk melepaskan obat tersebut. Dan alhamdulillahnya saya ini termasuk orang yang belajar betul tentang anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, dan saya menghindari itu semua. Obat yang saya minum hanya tetap ya, hanya omeprazol sama Promax. Dan omeprazolnya itu sudah sekitar 4 bulan saya tidak minum, atau 5 bulanan saya sudah tidak pernah minum, hanya Promax saja. Ketika bermasalah perut ya Promax itu sudah normal, kalau nggak kuat satu minum dua, selesai, hanya begitu saja. Dan karena saya sudah merasa sembuh, alhamdulillah saya kerjasama dengan teman saya bermain di kambing ya. Saya mencoba untuk bekerja sama dengan teman, menerima kerjasama tawaran dari teman untuk mempelajari tentang kambing, dan saya berternak kambing hanya 4 ekor untuk permulaan, hanya untuk memberikan aktivitas pagi saya dengan rutin, aktivitas rutin saya di pagi hari, agar saya tidak kembali ke pola pikir yang bisa membuat saya kambuh. Sebenarnya sudah tidak kambuh sih, cuman hanya hati-hati saja lah, karena ada beberapa mentor YouTube itu yang menyatakan bahwasanya meskipun sudah 2 tahun sembuh, itu kadang-kadang ada kalanya juga kambuh, dan ada teman saya juga seperti itu, ada kalanya kambuh, dan saya tidak mau melakukan terjebak di situasi yang seperti itu. Makanya saya harus memperbaiki tubuh saya dengan baik, dengan cepat, dengan saya harus berpola hidup yang benar, dan ini adalah salah satu selimuran saya per hari ini. Mohon di subscribe, di like, di komen. Saya punya channel baru, mohon maaf juga untuk anxiety disorder, saya sudah tidak begitu buat karena saya sudah benar-benar sembuh. Saya hanya mendedikasikan beberapa waktu, saya sehari bisa komen sampai 5-10 kali untuk di anxiety disorder di Facebook saya. Untuk videonya saya sudah tidak begitu buat karena saya merasa sudah sangat sehat sekali, dan tidak perlu ada yang bisa didokumentasikan untuk pengingat diri saya sendiri. Saya hanya sekedar saja. Sekarang saya membuat video tentang cara berternak kambing dengan belajar sekaligus langsung praktek. Nah, apakah bisa berhasil? Insya